Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout kelima kompetensi matematika. Soal nomor 1. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk tabung dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Pembahasan. Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika melihat kerucut, maka garisnya ada dua. Untuk itu yang benar tindakannya adalah yang C. Soal nomor 2. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Pembahasan. Salah satu faktor intrinsik yang menyebabkan siswa termotivasi mempelajari suatu materi adalah siswa tersebut merasakan pembelajaran tersebut bermakna. Salah satu kegiatan pembelajaran yang bermakna adalah jawaban yang D, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Soal nomor 3. Diketahui indikator menyelesaikan masalah yang terkait dengan relasi antar himpunan. Soal yang cocok untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D. Suatu kelas terdiri dari 16 siswa putri dan 10 siswa putra. Jika diketahui 10 orang siswa senang bermain bola voli dan 15 siswa senang berenang, 5 orang siswa tidak senang bermain voli dan renang, gambarkan diagram Venn yang menggambarkan hubungan himpunan siswa yang senang dan juga tidak senang bermain voli maupun renang. Soal nomor 4. Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Jawaban yang tepat adalah yang C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Pembahasan. Seseorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh dari konsep tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. Soal nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang B, meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Pembahasan. Untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, seseorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait dengan permasalahan tersebut perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 6. Diketahui barisan 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang E, 1/2 plus 2 plus 2 dan seterusnya. Pembahasan. Untuk menentukan distraktor yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan caption yang lain. Distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jadi jawaban E mencolok berbeda dengan absen yang lain. Soal nomor 7. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? Pembahasan. Pemahaman siswa tentang kalimat kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga bisa juga terjadi bukan kuadrat dari A ditambah kuadrat dari B sama dengan C kuadrat dari C
Akan tetapi kuadrat dari A ditambah B sama dengan kuadrat dari C. Maka soal C cocok untuk mengukur penguasaan konsep teorema Pythagoras. Soal nomor 8. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Pembahasan. Saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa-siswa kurang memahami permasalahan yang ada termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu, tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah jawaban yang C, yaitu memberikan latihan masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Soal nomor 9. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang A, meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. Pembahasan. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 10. Diketahui judul PTK. Penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Salatiga. 1. Berpikir kritis. 2. Problem post learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D, 1 dan 3. Pembahasan. Kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.